Di dapur yang hangat oleh uap sup yang terus mengepul, suara sayup dari televisi di ruang tamu seharusnya menjadi latar yang menenangkan. Namun bagi Naura, malam itu terasa seperti perang kecil yang selalu kembali berulang. Ia baru saja pulang kerja, tubuhnya letih, hijabnya sedikit lembab oleh panas kompor. Tapi ia tetap berdiri di sana, mengaduk sup krim ayam. Makanan kesukaan Arkan yang selalu ingin ia buat dengan penuh cinta, berharap sedikit kedamaian bisa kembali hadir di rumah yang dulu ia bayangkan sebagai surga kecil mereka. Namun, sejak ibu mertuanya, Ibu Widya, pindah ke rumah itu 3 tahun lalu, surga itu berubah menjadi tempat ia menelan kesabaran setiap hari. Setiap gerakannya diawasi, setiap masakannya dikritik, setiap usaha kecilnya dianggap tidak pernah cukup. Dan malam itu, ketika aroma kaldu ayam dan rempah-rempah memenuhi udara, langkah kaki berat memasuki dapur seperti bayangan gelap yang sudah sangat ia kenal. Ibu Widya berdiri di ambang pintu dengan wajah masam, kedua tangan terlipat seperti seorang hakim yang siap menjatuhkan vonis. Tatapannya menusuk panci di atas kompor sebelum beralih ke wajah Naura, sinis dan penuh penghinaan yang tak pernah disembunyikan. Dengan nada yang tajam, ia bertanya apa yang sedang dimasak Naura, seolah apapun jawabannya tetap akan salah. Naura menjawab lembut, mencoba tetap menghormati wanita itu meski hatinya terus terluka setiap hari. Ia ingin memberikan mangkuk kecil untuk dicicipi, berharap malam ini berbeda. Namun harapan itu hancur seketika. Tanpa menunggu Naura menyajikan, Ibu Widya meraih sendok sup besar dari meja, menyeruput kuah panas dengan cara kasar, lalu menatapnya dengan wajah jijik yang dalam. Belum sempat Naura menarik napas, suara benturan keras menghantam sisi kepalanya. Sendok sup besar itu, berat, dingin, dan penuh sisa kuah panas, mendarat di pelipisnya dengan kekuatan yang membuatnya terhuyung mundur. Mangkuk kecil di tangannya jatuh berdebam dan pecah di lantai marmer. Rasa sakit tajam menjalar ke seluruh kepalanya, dunia berputar, dan suara lengkingan Ibu Widya memenuhi ruangan. Masakan apa ini? Seperti muntahan kucing, dasar wanita tak berguna. Di ruang tamu, Arkan hanya menaikkan volume TV, pura-pura tidak mendengar apa-apa. Seolah istrinya yang sedang disakiti hanyalah angin lewat, seolah benturan itu bukan apa-apa. Dan tepat 5 menit setelah kepala Naura dihantam sendok sup itu, sebuah suara benturan lain, lebih keras, lebih mengejutkan, mengguncang seluruh dapur. Suara yang akan mengubah malam itu selamanya. Asap tipis masih mengepul dari panci ketika kepala Naura berdenyut hebat. Ia memegangi pelipisnya yang sakit, tapi bukan hanya rasa nyerilah yang membuat tubuhnya bergetar. Ada sesuatu yang patah di dalam dirinya malam itu, sesuatu yang selama ini ia tahan begitu keras, begitu lama. Selama 3 tahun, ia mencoba memahami, mencoba bersabar, mencoba menjadi menantu yang baik demi Arkan, pria yang dulu ia cintai dengan sepenuh hati. Namun Arkan yang sekarang bukan lagi Arkan yang sama. Pria itu telah berubah sejak ibunya datang tinggal bersama mereka, membawa badai kecil bernama Ibu Widya ke dalam rumah ini. Dan badai itu terus menghantam Naura tanpa ampun. Di tengah rasa pusing yang mulai mereda, Naura menatap pecahan mangkuk di lantai. Sup yang ia masak dengan niat baik kini mengalir berantakan, bercampur dengan air mata yang hampir jatuh. Ibu Widya masih mengomel, menghina, dan menunjuk-nunjuk wajah Naura, seolah wanita muda itu bukan manusia, seolah ia hanyalah pelayan yang gagal memenuhi standar tuannya. Dan sepanjang itu, dari ruang tamu, suara televisi yang keras, suara tawa dari acara komedi, menggeser setiap harapan yang tersisa dalam hati Naura. Arkan bahkan tidak bergeming, tidak menoleh, tidak bertanya apakah ia baik-baik saja, tidak mencoba menghentikan ibunya. Ia hanya menaikkan volume TV, lebih keras, semakin keras, seperti tirai suara yang menutup kenyataan bahwa istrinya baru saja dilempar sendok baja ke kepala. Pada saat itu, di dalam dada Naura, sesuatu berhenti. Benang kesabaran terakhir yang selalu ia genggam erat mulai putus perlahan.
ruangan seolah menjadi sunyi, kecuali suara nafasnya sendiri yang terdengar berat. Matanya yang biasanya hangat berubah kosong. Bukan tandanya menyerah, tapi tanda bahwa ia tidak akan diam lagi. Dengan langkah perlahan namun tegas, Naura berbalik meninggalkan dapur. Ibu Widya memandangnya dengan tatapan heran dan marah, sementara Arkan hanya melirik sebentar, lalu kembali berpura-pura terpaku pada layar televisi. Namun Naura tidak menuju kamar untuk menangis seperti biasanya. Ia tidak mencari tempat untuk bersembunyi. Tidak malam ini. Kakinya membawanya ke gudang kecil di sebelah garasi, tempat Arkan menyimpan perkakas proyek kecil. Tangannya meraih sebuah benda dengan gagang kayu berat dan dingin. Sebuah palu godam besar. Palu yang mampu meretakkan beton atau menghancurkan marmer. Naura menggenggam palu itu erat-erat. Merasakan beratnya seolah berat itu mengisi kembali kekuatan yang selama ini Arkan dan ibunya renggut dari dirinya. Ia lalu kembali ke dapur dengan langkah tenang. Dan saat Ibu Widya melihat apa yang dibawa Naura, wajah wanita tua itu pucat dan ketakutan untuk pertama kalinya. Naura tidak berbicara sepatah kata pun. Matanya hanya menatap pulau dapur berlapis marmer putih yang selama ini dibanggakan Ibu Widya, mahkota dapur yang sering ia pamerkan kepada teman-temannya. Naura mengangkat palu godam itu tinggi-tinggi, dan dengan segala kekuatan yang terkumpul dari 3 tahun penghinaan, pengabaian, dan luka yang tak terlihat, ia menghantamkan palu itu ke tengah meja marmer dengan suara yang mengguncang seluruh rumah. Arkan dan Ibu Widya pun berlari masuk ke dapur, terdiam membeku melihat apa yang telah Naura lakukan. Suara retakan marmer yang pecah bergema seperti dentuman petir di dalam rumah mewah itu. Debu putih berterbangan, pecahan kecil marmer meluncur ke lantai dan pusat dapur yang dulu menjadi kebanggaan. Ibu Widya kini retak membentuk garis panjang yang dalam, seolah menunjukkan betapa dalam luka yang sudah lama mengendap di hati Naura. Ibu Widya menjerit, suaranya melengking, gemetar antara kemarahan dan ketakutan. Arkan, yang biasanya tenang dan tidak peduli, kini berdiri membeku. Pandangannya terpaku pada palu godam di tangan istrinya dan kehancuran yang terjadi tepat di depan mata. Wajahnya pucat, bibirnya sedikit terbuka, seolah tidak percaya bahwa wanita lembut yang selama ini ia injak harga dirinya mampu melakukan sesuatu seperti itu. Namun, Naura tidak peduli pada keterkejutan mereka. Ia mengangkat palu itu sekali lagi, lebih tinggi dari sebelumnya, dan menghantam marmer itu hingga retakannya melebar. Suatu bentuk pembebasan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Setiap dentuman adalah suara hatinya yang akhirnya bersuara. Setiap hantaman adalah jawaban atas 3 tahun ia diperlakukan seperti beban. Tidak, hentikan, itu mahal, itu dibeli Arkan. Teriak Ibu Widya, suaranya pecah oleh kepanikan. Naura berhenti sejenak. Ia menundukkan kepala, mengatur napas yang mulai berat, lalu menatap Ibu Widya dengan tatapan dingin, tatapan yang tidak pernah tampil dalam diri Naura sebelumnya. Tatapan yang membuat wanita tua itu mundur selangkah. Dibeli Arkan? Naura bertanya pelan. Pelan namun tajam seperti pisau. Kata-katanya melayang di udara, menghentikan segala jeritan dan keluhan. Arkan menelan ludah, tubuhnya menegang. Dengan sekali hempasan napas, Naura melemparkan palu itu ke lantai. Suara logam menghantam keramik terdengar nyaring, membuat keduanya tersentak. Tapi Naura berdiri tegak, wajahnya tenang, langkahnya mantap. Tidak lagi ucapan pelan yang penuh takut, tidak lagi tatapan menunduk. Yang berdiri di hadapan mereka kini adalah seorang wanita yang akhirnya melihat kebenaran tentang orang-orang yang ia cintai. Saya ingin bertanya, katanya sambil memandang bergantian ke arah ibu mertua dan suaminya. Ini rumah siapa? Arkan tercekat. Naura tidak menunggu jawaban. Ia berjalan keluar dapur menuju lantai atas. Arkan dan ibunya mengikutinya dengan bingung, ketakutan, dan kebingungan yang tidak mampu mereka sembunyikan. Mereka bahkan tidak berani menyentuh Naura, tidak berani menghentikannya. Naura memasuki ruang kerjanya, ruangan yang mereka jarang perhatikan. Ia pergi ke lemari arsip kayu jati yang kokoh.
tangan Naura membuka laci terkunci, dan dari sana ia mengeluarkan sebuah map tebal berwarna biru, objek yang selama ini tidak pernah mereka tanyakan. Dengan penuh ketenangan, ia memeluk map itu sejenak, seolah meneguhkan hatinya sekali lagi. Ketika ia turun kembali ke dapur, suasana benar-benar sunyi. Hanya terdengar suara langkah kakinya dan napas gugup Arkan. Naura melemparkan map itu ke atas tumpukan marmer retak. "Buka," katanya singkat. Arkan menggigil saat mengambil map itu. Ia membukanya, dan detik itu juga wajahnya memutih seperti kertas. Mata yang tadi marah dan keras berubah menjadi kosong, putus asa, tidak percaya. "Sertifikat rumah ini," kata Naura pelan, "atas nama siapa?" Arkan terdiam. Ibu Widya mencoba meraih dokumen itu, namun tangannya gemetar, matanya melebar saat membaca nama yang tertulis di sana. Nama itu bukan Arkan, bukan nama keluarga mereka. Nama itu adalah Naura Almira. "Rumah ini," lanjut Naura dengan suara yang semakin mantap, "mobil-mobil di garasi, semua perabot, bahkan sendok sup yang ibu lemparkan ke kepala saya tadi, semuanya saya beli dengan uang saya sendiri." Suasana dapur yang masih berantakan itu menjadi saksi sunyi, dan untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, Arkan dan Ibu Widya tidak punya kata-kata. Sementara Naura berdiri tegak, menatap mereka dengan kekuatan yang selama ini tersembunyi dalam diamnya. Wajah Arkan benar-benar pucat, seperti darahnya hilang seketika. Jemarinya bergetar memegang lembar-lembar dokumen itu, matanya melompat dari satu baris ke baris lain, seolah berharap ada kesalahan cetak, ada nama lain, ada sesuatu yang bisa menyelamatkannya dari kenyataan yang baru saja menghantamnya lebih keras daripada palu yang menghancurkan marmer di dapur. Ibu Widya mencoba merebut kertas itu dari tangan Arkan, tapi tangannya sendiri gemetar hebat. Apa ini? Ini pasti palsu. Kamu pasti memalsukan ini. Kamu menipu anakku." Teriaknya, tapi suaranya goyah. Getaran panik dalam nada yang sudah tidak bisa ia sembunyikan. Naura tidak membalas dengan kemarahan. Ia tersenyum kecil, senyum dingin yang membuat seluruh ruangan seolah semakin sunyi. "Silakan cek ke notaris manapun, semua dokumen itu asli," jawabnya. Arkan menatap Naura, bibirnya bergetar, dadanya naik turun cepat. Naura, ini tidak mungkin, rumah ini. Aku yang..." "Kamu apa, Arkan?" potong Naura lembut, namun suaranya seperti belati yang tipis dan tajam. "Kamu bahkan tidak mampu membayar uang muka apartemen kecil waktu itu. Ayah saya meninggal dan saya mendapatkan warisan. Saya membeli rumah ini 3 bulan sebelum pernikahan kita. Saya membayar semuanya tunai." Ia melangkah maju, perlahan, membuat Arkan mundur setengah langkah tanpa sadar. "Sementara kamu hanya menumpang." Ibu Widya membeku. Kata menumpang itu jatuh seperti palu godam kedua, lebih menghancurkan daripada hancurnya marmer dapur mereka. Tidak mungkin. Anakku laki-laki. Dia kepala rumah tangga. Ini rumahnya." Ibu Widya berteriak, tetapi kali ini suaranya terdengar kosong, tidak punya tempat untuk berdiri. Naura menatapnya, mata yang biasanya lembut kini sedingin permukaan logam. "Rumah ini milik saya," katanya pelan. "Dan mobil di garasi juga milik saya. Semua perabotan, semua lampu gantung, semua piring, bahkan sendok yang ibu lemparkan ke kepala saya tadi, semua dibeli dari uang warisan ayah saya." Arkan terdiam, wajahnya pucat pasi. Tetapi dalam tatapannya ada sesuatu yang membuat Naura semakin yakin. Bukan rasa bersalah, tetapi takut kehilangan kenyamanan. Takut kehilangan rumah yang bukan miliknya. Naura menghela napas panjang. "Dan satu hal lagi," katanya sambil mengeluarkan lembar terakhir dari dalam map biru itu. Arkan terpaku ketika melihatnya. "Perjanjian pranikah." Arkan membeku seperti patung batu. Ibu Widya menutup mulutnya dengan tangan. Naura membaca ekspresi mereka pelan-pelan, menikmati momen ketika kebenaran akhirnya menelanjangi keserakahan mereka selama ini. "Dalam perjanjian ini," lanjut Naura, "semua aset yang saya miliki sebelum menikah tetap sepenuhnya menjadi milik saya. Rumah ini, mobil, rekening, semuanya tidak bisa disentuh." Ia menatap Arkan lama dan dalam, tatapan yang membuat pria itu hampir tidak bisa menahan diri untuk tidak menunduk.
3 tahun kalian tinggal di sini, di rumah milik saya, makan dari uang saya. Naura berhenti sejenak, suaranya turun menjadi hampir berbisik, namun lebih menusuk daripada teriakan. Dan kalian tetap merasa berhak menghina saya. Arkan mundur sedikit, matanya berkaca-kaca, bukan karena menyesal, tapi karena ketakutan, kehilangan apa yang selama ini ia nikmati. Naura menutup map itu pelan-pelan, lalu berkata, "Saya sudah diam cukup lama, tapi mulai hari ini, kalian akan keluar dari rumah saya." Kalimat itu jatuh perlahan, namun beratnya seperti pintu besi yang menutup nasib seseorang selamanya. Arkan menatapnya tanpa suara. Ibu Widya terhuyung, wajahnya pucat, napasnya memburu cepat, dan Naura berdiri tegak di tengah dapur yang berantakan itu. Di antara pecahan marmer, rasa sakit di pelipis, dan keberanian baru yang akhirnya terlahir. "Waktu kalian sudah habis." Arkan menatap Naura tanpa kedip, seolah ia baru pertama kali benar-benar melihat istrinya. Tidak lagi perempuan lembut yang selalu menunduk, selalu meminta maaf untuk hal yang bahkan bukan kesalahannya, selalu berharap rumah itu akan menjadi tempat perlindungannya. Yang berdiri di depan Arkan kini adalah seseorang yang jauh lebih kuat, seseorang yang akhirnya menyadari betapa besar kekuatannya sendiri selama ini. "Naura, sayang, aku bisa jelaskan ini," suara Arkan bergetar, mencoba memulihkan sisa wibawa yang sudah pecah berantakan. "Ini cuma salah paham. Semua ini kita bisa bicarakan baik-baik." Naura menatapnya, tenang dengan cara yang membuat Arkan semakin panik. "Salah paham," ulang Naura pelan. "Selama 3 tahun, kamu membiarkan ibumu menghina saya, membiarkan saya mengerjakan semuanya, membiarkan saya menangis sendirian. Itu bukan salah paham, Arkan. Itu pilihanmu." Arkan terdiam, bibirnya merapat, tak mampu membalas. Ibu Widya, yang sejak tadi hanya bergeming, akhirnya menemukan suaranya lagi. Tetapi kali ini bukan dengan keyakinan yang dulu ia punya. Suaranya bergetar dan terdengar rapuh di balik amarahnya. Kamu tidak bisa mengusir kami. Ini rumah anakku. Kamu istri. Kamu harus patuh. Kamu tidak." Naura mengangkat tangan pelan, menghentikan kata-kata itu seperti menutup pintu pada badai yang sudah tidak ia takutkan lagi. "Bu," katanya dengan nada yang sangat tenang, namun membuat udara di ruangan terasa lebih dingin. 3 tahun, ibu memanggil saya wanita tidak berguna. 3 tahun, ibu memperlakukan saya seperti pembantu yang tidak dibayar. 3 tahun saya sabar, karena saya pikir saya sedang menjaga keluarga. Naura mengambil 1 langkah maju. Ibu Widya mundur 1 langkah tanpa sadar. "Tapi yang saya jaga bukan keluarga. Saya hanya menjaga 2 orang yang menikmati hidup dari uang saya dan menganggap saya tidak layak dihormati." Wajah Ibu Widya memerah, tapi bukan karena marah, melainkan ketakutan yang mulai merayap perlahan. "Tapi Arkan, dia suamimu." Suaranya melemah. Naura menatap Arkan. Tatapan yang membuat pria itu menggenggam map di tangannya sekuat mungkin, seolah itu satu-satunya hal yang bisa menahannya dari runtuh. "Suami?" Naura mengulang kata itu pelan. Seorang suami seharusnya melindungi, bukan membiarkan istrinya dilukai, bahkan di depan matanya. Arkan menelan ludah, tubuhnya terlihat goyah. Keheningan meregang di dapur untuk beberapa detik yang terasa panjang. Lalu Arkan mencoba lagi, dengan suara yang lebih lembut, putus asa, hampir memohon. "Naura, tolong, jangan seperti ini. Kita mulai lagi dari awal. Aku akan berubah, aku janji. Kita usir ibu dari rumah kalau itu yang kamu mau. Tolong." Namun Naura hanya menggeleng pelan. Senyum tipis muncul di sudut bibirnya. Senyum yang bukan marah, bukan sinis, melainkan semacam penutup bab. "Tidak ada kita lagi, Arkan." Arkan terdiam. Ibu Widya ternganga. Naura meneruskan, suaranya begitu lembut, tetapi menghantam sampai ke tulang. "Dan rumah ini bukan rumahmu untuk mengusir siapapun." Kedua orang itu membeku. Naura lalu berjalan ke tangga, membuka jalan menuju lantai atas. "Saya berikan kalian 1 jam," katanya tanpa menoleh.
Kemas barang-barang pribadi kalian. Ambil apapun yang benar-benar milik kalian, jika memang ada. Langkahnya berhenti sejenak. Lalu, dengan suara yang lebih dingin daripada sebelumnya, ia menambahkan, "Setelah itu, kalian keluar dari rumah saya." Arkan memandang Naura dari belakang. Matanya penuh campuran panik, benci, dan rasa kehilangan yang terlalu terlambat datang. Ibu Widya berdiri seperti patung, seluruh tubuhnya kaku, wajahnya runtuh oleh kenyataan yang tidak pernah ia bayangkan. Naura tidak menoleh lagi. Ia melangkah naik, meninggalkan dua manusia yang selama 3 tahun menginjak harga dirinya. Dan untuk pertama kalinya, suara tapak kaki Naura di tangga terdengar seperti langkah seorang ratu yang baru saja merebut kembali tahtanya. Suara langkah Naura perlahan menghilang di tangga, tetapi gema kalimatnya, "Kalian keluar dari rumah saya," tetap menggantung di udara, menekan Arkan dan Ibu Widya seperti beban berat yang tak mampu mereka singkirkan. Beberapa detik berlalu dalam keheningan yang aneh. Arkan akhirnya meremas map di tangannya, napasnya tersengal-sengal seperti seseorang yang baru saja ditarik keluar dari air. Ia mencoba mencari kata, tetapi pikirannya kacau. "Bu, kita harus lakukan sesuatu," katanya. Suaranya gemetar. Namun, Ibu Widya masih terpaku. Wajahnya seperti seseorang yang baru saja dipukul kenyataan di depan mata. Tidak mungkin. Kita diusir. Kita bagaimana bisa? Ini rumahmu, Nak. Ini rumahmu. Tapi bahkan dalam genggamannya yang gemetar, Arkan tahu itu bohong. Ia tahu itu bukan rumahnya. Ia tahu betapapun ia ingin menyangkal, semua dokumen yang ia baca tadi, sertifikat, perjanjian pranikah, semuanya asli. Semuanya memaku kenyataan itu ke dalam tubuhnya tanpa ampun. Wajah Arkan mengeras. Ia menoleh ke tangga, seolah masih bisa mengejar Naura dan membalikkan keadaan. Tapi ia tidak punya kekuatan untuk melangkah. Lalu, perlahan, ia berubah ekspresi. Matanya menyipit, bukan karena marah, tetapi karena ketakutan. "Bu," katanya dengan suara hampir berbisik. "Bagaimana dengan barang itu?" Mata Ibu Widya melebar. Ia menoleh cepat ke arah Arkan, wajahnya menegang. "Masih ada di brankas," bisiknya balik. "Kita tidak bisa tinggalkan itu di sini." Keduanya saling menatap, panik, gelisah, dan semakin menyadari bahwa yang mereka sembunyikan jauh lebih berbahaya daripada pertengkaran barusan. Namun, mereka tidak tahu. Di lantai atas, layar ponsel Naura menyala. Di sudut plafon lorong, tersembunyi di dalam detektor asap putih yang tampak tak berbahaya. Sebuah kamera mini memancarkan gambar langsung ke perangkat Naura. Mikrofon sensitif menangkap dengan jelas setiap kata yang dibisikkan Arkan dan ibunya, dan Naura mendengarnya. Semua. Kata barang itu, kata brankas, nada panik yang tidak mereka tunjukkan sebelumnya. Naura tidak berkedip. Ia memandang layar kecil itu dengan tatapan yang berubah perlahan. Dari dingin menjadi tajam, nyaris seperti seseorang yang baru saja mencium bau rahasia, busuk yang selama ini disembunyikan dengan sangat hati-hati. Tiba-tiba, semua potongan kejadian malam itu terasa terhubung. Cara Arkan mengeraskan televisi, cara Ibu Widya mencicipi sup dan langsung panik. Cara mereka ketakutan setelah sendok sup itu dilempar. Cara Arkan menatap dapur saat ia masuk. Bukan karena marmer pecah, tapi karena sesuatu yang lain. Naura menutup aplikasi kamera. Ia memejamkan mata sebentar. Ia tidak marah lagi, tidak juga takut. Yang ia rasakan hanyalah kesunyian yang sangat dingin. Kesunyian yang muncul ketika seseorang menyadari ada sesuatu yang jauh lebih gelap dari sekedar penghinaan. Ia mengambil napas panjang, membuka matanya perlahan, dan menatap pintu ruang kerjanya. "Brankas," gumamnya pelan. Kata itu bukan pertanyaan. Itu adalah kunci menuju sesuatu yang lebih besar dari yang ia bayangkan. Tanpa menunggu, Naura berdiri. Ia berjalan menuju ruang kerjanya. Langkahnya tenang, tetapi ada sesuatu di dalam dirinya yang mulai bergerak, seperti badai yang baru mulai mengumpulkan awan. Ia membuka laci, memeriksa brankas miliknya sendiri. Semua dokumen warisan ayahnya, surat penting, perhiasan, segalanya masih utuh, rapi, tidak tersentuh.
"Bukan yang ini," bisiknya. Ia menutup brankas itu perlahan. Pandangannya kini lebih tajam daripada sebelumnya, menyisir ruang kerja dan lorong-lorong rumah. Ada sesuatu yang bersembunyi. Sesuatu yang Arkan dan ibunya sembunyikan begitu, dalam hingga mereka panik saat membicarakannya, dan ia akan menemukannya. Entah apa itu, entah seberapa gelap kebenaran yang menanti. Naura melangkah turun kembali ke lantai bawah, menuju ruang makan, tempat terakhir di mana tatapan gelisah Ibu Widya mengarah. Dan di sanalah, untuk pertama kalinya, Naura merasakan firasat bahwa yang akan ia temukan bukan hanya tentang harta, tetapi tentang niat. Niat yang jauh lebih berbahaya. Niat yang mungkin menyangkut nyawanya sendiri. Naura berdiri di tengah ruang makan yang luas, memandangi sekeliling dengan tatapan yang berbeda dari sebelumnya. Ia bukan lagi wanita yang lelah, bukan lagi istri yang memendam luka. Kini ia seperti penyelidik yang perlahan menyatukan potongan teka-teki yang selama ini disembunyikan darinya. Ruangan itu terasa sunyi, terlalu sunyi, seperti sedang menunggu sesuatu terungkap. Ia mengingat jelas bagaimana Ibu Widya berdiri tadi, gelisah, matanya tidak pernah tenang. Wanita tua itu tidak fokus pada pertengkaran, tidak juga pada ancaman pengusiran. Ia sibuk melirik ke satu arah. Berulang kali, ke arah lemari anggur besar di sudut ruang makan. Naura mendekat perlahan. Lemari itu tinggi menjulang, terbuat dari kayu jati dengan pintu kaca berukir indah. Selama ini, lemari itu hanya pajangan baginya, karena ia tidak minum alkohol, dan Arkan tidak pernah benar-benar paham soal anggur. Ia selalu curiga mengapa Arkan begitu ingin membelinya dulu, tapi ia menepis rasa penasaran kala itu, menganggapnya hanya bagian dari gaya hidup yang ingin Arkan bangun. Namun kini, tatapan gelisah Ibu Widya dan bisikan barang itu terasa berputar kembali di telinganya. Naura menyentuh gagang pintu lemari itu. Terkunci. Arkan mengatakan ia menyimpan kunci lemari anggur di laci meja bar. Dan benar, ketika Naura membuka laci itu, kunci kecil berwarna perak terbaring di dalamnya. Dengan nafas perlahan, ia membuka pintu lemari. Deretan botol anggur menyambutnya. Beberapa berdebu yang menunjukkan jarang disentuh, sementara botol lainnya tampak baru, mungkin hanya untuk pamer. Aroma kayu bercampur dengan bau dingin dari sistem pendingin lemari itu memenuhi hidungnya. Namun, Naura tidak tertarik pada isinya. Matanya langsung turun ke rak paling bawah. Ada celah kecil, tipis, hampir tak terlihat, tetapi cukup untuk membuat alisnya terangkat. Saat ia menekan panel kayu itu dengan jari, ia merasakan sesuatu yang berbeda. Bagian itu lebih longgar. Ia mengetuknya perlahan, suara kayu berongga, bukan dinding asli lemari. Naura menelan ludah. Jantungnya mulai berdegup lebih cepat. Ini dia, gumamnya. Namun panel itu tidak bergerak, seolah dikunci dengan cara yang tidak sederhana. Ia mengerutkan kening. Tidak ingin merusaknya, tetapi juga tidak mungkin membiarkannya begitu saja. Sesuatu berada di balik panel itu. Sesuatu yang membuat Arkan dan ibunya panik untuk mengambilnya sebelum pergi. Naura berdiri, mengambil ponselnya. Tangannya tidak gemetar, suaranya pun tidak bergetar. Ia menelepon satu-satunya orang yang kini bisa ia percaya sepenuhnya. "Pak Darmin," katanya dengan suara tenang namun tegas. "Saya butuh bantuan, saya butuh ahli untuk membuka panel rahasia. Seseorang yang bisa bekerja diam-diam secepat mungkin." Di ujung telepon, sang pengacara memahami bahwa ini bukan permintaan biasa. "Saya segera atur, Bu Naura," jawabnya tanpa bertanya lebih lanjut. Waktu berlalu. Rumah itu tetap sunyi, namun bukan lagi sunyi yang menyakitkan, melainkan sunyi sebelum badai besar. Naura duduk menunggu di ruang tamu. Dan setelah 1 jam penuh ketegangan, bel rumah berbunyi. Di depan pintu berdiri seorang pria kurus berwajah tenang, membawa tas perkakas kecil. Pak Darmin memperkenalkannya sebagai Pak Rahmat, ahli brankas yang terkenal dengan kerja cepat dan bersih. Pak Rahmat tidak banyak bicara. Setelah mendengar penjelasan singkat, ia mengangguk dan mengikuti Naura ke ruang makan.
Dengan tatapan profesional, ia mempelajari lemari anggur itu. Beberapa detik kemudian, ia berkata pelan, "Ini bukan panel biasa, Bu. Ini panel geser dengan kunci magnetik." Naura hanya mengangguk. Ia berdiri di belakang, tangan terlipat, menunggu. Dalam senyap, Pak Rahmat bekerja seperti seorang dokter bedah. Ia mengeluarkan alat-alat kecil yang tampak seperti milik ahli kunci profesional. Alat yang tidak biasa ditemukan dalam pekerjaan sehari-hari. Beberapa menit berlalu. Suara gesekan halus terdengar. Lalu, klik! Panel itu bergerak perlahan ke samping, terbuka dengan mulus. Di balik panel kayu itu, tersembunyi di dalam dinding, ada sebuah kotak logam berwarna abu-abu gelap. Brankas digital. Naura menatapnya lama. "Nah," kata Pak Rahmat, "disinilah bagian sulitnya." Ia menempelkan stetoskop elektronik kecil ke permukaan brankas, telinganya dekat, tangannya memutar alat kecil dengan presisi. Ruangan itu begitu sunyi, hingga suara napas masing-masing hampir terdengar. Naura merasakan detak jantungnya sendiri, keras dan tidak stabil. 5 menit, 10 menit, 15 menit. Lalu, klik, pintu brankas itu terbuka. Pelan, hening. Naura menahan napas. Ia mendekat. Dan apa yang ia lihat di dalamnya bukanlah uang, bukan emas, bukan harta, namun sesuatu yang jauh lebih gelap. Tumpukan map, dokumen-dokumen, buku tabungan asing, paspor yang tidak ia kenal, dan satu map berwarna merah marun di tengah. Naura meraih map itu. Tangannya gemetar kini, bukan karena takut, tetapi karena firasat yang semakin kuat. Ia membuka halaman pertama, melihat namanya. Melihat namanya sekali lagi di bawah tulisan, Polis Asuransi Jiwa, nilai pertanggungan, 2 miliar. Nama tertanggung, Naura Almira. Nama ahli waris, Arkan Pradana. Naura berdiri mematung, dunia terasa seperti berhenti berputar. Tiba-tiba, semuanya masuk akal. Sup yang aneh, sendok sup yang dilempar, Arkan yang mengeraskan TV, ketakutan tiba-tiba mereka, paspor palsu, rekening asing, brankas tersembunyi, dokumen-dokumen penggelapan, celah kecil di dapur, tatapan gelisah mereka. Hatinya berdegup keras, air matanya tidak jatuh, hanya satu kalimat yang terlintas dalam pikirannya. Mereka berniat membunuhku. Naura menatap lembar polis itu lama, lebih lama dari yang seharusnya. Tulisan angka 2 miliar, terasa seperti menampar wajahnya berkali-kali. Tangannya memegang kertas itu begitu erat, hingga ujung-ujung jarinya memutih. Namun tubuhnya tetap tenang, sunyi. Seolah dirinya bukan lagi wanita yang sama yang 3 jam lalu, hanya ingin membuat sup kesukaan suaminya. Ada sesuatu yang berubah dalam dirinya malam itu, sesuatu yang tidak bisa kembali seperti semula. Dengan perlahan, ia meletakkan polis itu di meja makan, di antara map-map lain yang penuh dokumen keuangan mencurigakan. Yang satu menunjukkan pola pencucian uang. Yang lain menunjukkan pemindahan dana dari perusahaan ayahnya. Buku tabungan asing dengan transaksi besar yang tidak dikenal. Dan 4 paspor, 2 asli, 2 palsu. Semua dengan wajah yang sama, hanya namanya yang berbeda. Arkan dan Ibu Widya bukan hanya benalu, mereka bukan sekadar kejam. Mereka adalah predator yang sudah lama menunggu waktu tepat untuk memangsa. Naura memejamkan mata sejenak. Napasnya teratur, bahkan terlalu teratur untuk seseorang yang baru saja mengetahui bahwa ia hampir menjadi korban rencana pembunuhan. Ia mengingat kembali kejadian sore itu. Tatapan Ibu Widya. Cara wanita tua itu menyeruput sup dengan ragu. Cara tangannya bergetar sedikit setelah mencicipinya. Wajah jijik yang meledak seperti ledakan panik. Dan tiba-tiba, sendok sup itu melayang ke kepalanya. Keras, kasar seperti usaha membuat kekacauan agar makanan itu tidak tersaji. Arkan yang mengeraskan TV bukan karena tidak peduli, tapi karena takut. Takut rencana gagal. Takut Naura makan sesuatu yang salah. Naura membuka matanya. Sorot matanya kali ini tajam, dalam, dan jauh lebih gelap dari sebelumnya. Mereka hampir berhasil. Hampir. Jika bukan karena Ibu Widya panik, merasakan rasa pahit atau aneh pada sup itu, jika bukan karena sendok sup itu dilempar untuk menghentikan Naura menyajikannya,
Jika bukan karena Naura bangkit melawan malam ini, mungkin ia sudah menjadi berita di koran pagi esok. Dengan tangan perlahan, Naura mengusap pelipisnya yang masih memar bekas hantaman sendok. Rasa nyeri itu terasa berbeda sekarang. Bukan lagi rasa sakit, melainkan pengingat. Pengingat bahwa hidupnya penting. Pengingat bahwa ia tidak akan jadi korban. Tidak, bisiknya pelan namun tegas. Mereka tidak akan menghentikan hidup saya. Pak Rahmat masih berdiri di samping lemari anggur, menunggu apakah masih ada perintah. Terima kasih Pak Rahmat. Anda boleh pulang, kata Naura lembut. Tapi nada suaranya adalah nada seseorang yang sudah memutuskan sesuatu yang sangat besar. Pak Rahmat mengangguk hormat, mengemasi alat-alatnya, lalu pergi tanpa bertanya apapun, karena ia melihat sesuatu di mata Naura, sesuatu yang terlalu tajam untuk ditantang. Begitu ia pergi, Naura duduk di kursi makan. Ia menatap tumpukan bukti di hadapannya. Semua itu bukan sekadar dokumen, itu adalah peta rencana pembunuhan. Setiap transaksi, setiap paspor, setiap angka di buku tabungan adalah bagian dari jebakan yang sudah mereka siapkan untuk mengakhiri hidupnya. Ia tahu apa langkah berikutnya. Polisi? Belum. Arkan dan ibunya bukan penjahat biasa. Mereka licik. Mereka terlatih dalam manipulasi. Mereka sudah mempersiapkan larinya ke luar negeri. Jika mereka curiga 1 detik saja bahwa Naura tahu semuanya, mereka akan kabur sebelum polisi sempat bergerak. Tidak. Naura butuh sesuatu yang lebih kuat dari polisi. Ia butuh kebenaran untuk keluar dari mulut mereka sendiri. Ia butuh pengakuan. Dan ia tahu bagaimana cara mendapatkannya. Teleponnya tergeletak di meja. Ia meraihnya, membuka kontak yang hanya ia hubungi untuk hal penting, Pak Darmin. Pak, katanya ketika telepon tersambung, suaranya stabil, dingin. Tolong kembali ke rumah saya sekarang. Dan kali ini, jangan datang sendirian. Saya butuh Anda membawa seseorang yang ahli dalam kejahatan finansial, penggelapan, dan mungkin kasus pembunuhan berencana. Di ujung sana, suara pengacara itu berubah serius seketika. Saya mengerti, Bu Naura. Saya akan datang sekarang juga. Naura menutup telepon. Ia menatap rumah besar itu, sunyi, luas, kosong. Rumah yang selama 3 tahun menelannya pelan-pelan. Rumah yang menjadi saksi bagaimana ia meredam air mata dalam diam di kamar mandi. Rumah yang menjadi panggung bagi penghinaan yang ia telan setiap hari. Tapi malam ini, rumah itu akan menjadi panggung yang berbeda. Panggung untuk kebenaran. Panggung untuk keadilan. Dan panggung untuk kejatuhan mereka. Naura menghela napas panjang. Lalu ia berbisik pada dirinya sendiri. Pelan, tetapi penuh tekad. Jika mereka ingin permainan, aku akan beri mereka permainan terakhir. Kurang dari 40 menit setelah telepon ditutup, bel rumah berbunyi. Naura sudah berdiri di dekat pintu. Hijabnya dirapikan dengan tenang, wajahnya tidak lagi menyimpan kelembutan yang dulu selalu ada. Ketika ia membuka pintu, angin malam yang dingin menyelinap masuk bersama 2 pria yang kini menjadi sekutunya. Pak Darmin melangkah masuk lebih dulu. Wajahnya waspada dan penuh kekhawatiran. Di belakangnya berdiri seorang pria berpenampilan tenang, namun mencolok, matanya tajam, langkahnya mantap, gerak tubuhnya seperti seseorang yang telah melewati banyak situasi berbahaya. Jasnya sederhana, tetapi aura kekuasaan dan ketelitian memancar jelas dari dirinya. Bu Naura, kata Pak Darmin pelan. Ini Pak Anton, mantan detektif reserse, spesialis kejahatan kerah putih dan konspirasi tingkat tinggi. Pak Anton mengangguk sopan, namun sorot matanya sudah menilai seluruh ruangan sejak pertama kali melangkah masuk. Naura tidak membuang waktu. Ayo, ikut saya ke ruang makan, katanya dengan suara rendah. Mereka mengikuti langkah Naura yang tegas. Di meja makan, semua dokumen dari brankas rahasia itu sudah tertata rapi. Paspor palsu, buku tabungan asing, laporan keuangan perusahaan, slip transaksi yang janggal, dan di tengahnya, polisi asuransi dengan nama Naura sebagai tertanggung. Pak Darmin langsung menghela napas keras melihatnya. Ya Tuhan, Bu Naura, ini bukan sekadar rencana jahat. Ini bisa masuk kategori kriminal berat. Pak Anton mengambil sarung tangan lateks dari sakunya, memakainya perlahan,
lalu mulai memeriksa satu persatu dokumen itu. Setiap lembar ia angkat seperti barang bukti di TKP pembunuhan. Paspor palsu, gumamnya. 4 identitas berbeda, 2 untuk Arkan, 2 untuk ibunya. Semua ditujukan untuk keluar negeri tanpa jejak. Ia mengambil buku tabungan asing, matanya menyipit. Rekening cangkang, teknik pencucian uang kelas menengah. Ada ratusan juta yang masuk dan keluar dalam hitungan minggu. Naura berdiri tanpa bergerak, matanya menatap dokumen itu, seolah menatap hantu dari masa lalunya. Setiap lembar adalah pengkhianatan. Setiap transaksi adalah tusukan yang ia tidak pernah rasakan, tetapi kini menyakitinya lebih dalam dari apapun. Pak Anton kemudian memegang laporan keuangan perusahaan Arkan. Ada ketidaksesuaian besar, katanya. Uang yang seharusnya masuk ke perusahaan keluargamu dialihkan. Ini penggelapan, dan cukup besar untuk memenjarakan dia bertahun-tahun. Pak Darmin menutup wajahnya dengan tangan. Ini lebih buruk dari dugaan saya, Bu. Namun kata-kata itu belum selesai. Pak Anton mengambil polis asuransi, lembar yang masih terbuka di meja. Ia membaca setiap detail dengan teliti. Dibeli 6 bulan lalu, pembayaran premi lunas setahun penuh, nilai pertanggungan 2 miliar. Lalu ia menatap Naura dan ahli warisnya, Arkan. Suasana menjadi berat, sangat berat. Naura, yang sedari tadi berdiri tenang, akhirnya mengambil kursi dan duduk. Ia merasakan dunia sedikit berputar, bukan karena kaget, tetapi karena semua potongan mulai menyatu dalam kepalanya. Arkan yang tiba-tiba manis beberapa bulan lalu. Surat-surat yang ia tanda tangani tanpa membaca. Ibu Widya yang selalu mengatakan, kita harus pikirkan masa depan keluarga. Arkan yang pulang lebih awal sore itu dan membuat minuman kesehatan. Cara Arkan berkata, panaskan saja supnya nanti. Naura menahan napas. Saya hampir memakannya, ucap Naura tanpa emosi. Pak Anton menatapnya tajam. Bu, saya perlu bertanya, apakah sup itu terasa aneh? Ada bau yang tidak biasa. Rasa pahit? Naura menggeleng. Saya bahkan tidak sempat mencicipinya. Ibu Widya mencicipinya lebih dulu. Pak Anton membeku sejenak. Dan reaksinya? Naura menatap kosong ke lantai. Dia langsung melempar sendoknya ke kepala saya sambil berteriak, seolah ingin sup itu tumpah. Pak Anton memejamkan mata sejenak, lalu membuka dengan tatapan gelap. Mungkin dia merasakan rasa racun itu. Beberapa jenis arsenik atau sianida memiliki rasa pahit menyengat saat dicampur dengan makanan kental seperti sup krim. Dia panik, karena jika Anda memakannya dan merasakan sesuatu yang ganjil, rencananya gagal, lebih buruk lagi. Anda mungkin curiga. Sebuah keheningan panjang merayap di ruangan. Naura menghela napas pelan, bibirnya bergetar sedikit. Bukan karena takut, tapi karena kesadaran. Jadi, selama ini, bukan hanya kebencian mereka, bukan hanya ingin mengambil rumah saya, mereka ingin membunuh saya. Tidak ada yang menjawab. Karena itu bukan pertanyaan, itu fakta. Pak Anton kemudian berkata dengan suara rendah namun tegas. Bu Naura, berdasarkan bukti yang saya lihat, Arkan dan ibunya sudah mempersiapkan kasus ini berbulan-bulan. Paspor palsu untuk kabur, rekening luar negeri, penggelapan dana, dan polis asuransi bernilai besar. Mereka menunggu momen Anda tampak depresi atau stres agar kematian Anda bisa diduga sebagai bunuh diri. Naura menyandarkan punggungnya. Napasnya bergetar. Ia tidak menangis. Ia tidak marah. Yang ia rasakan hanyalah kejernihan dingin. Kalau begitu, katanya pelan, kita tidak bisa hanya mengusir mereka. Mereka akan kembali. Mereka akan coba cara lain. Pak Anton mengangguk. Benar, mereka sudah terlalu jauh. Mereka tidak akan berhenti sampai Anda mati. Atau sampai mereka ditangkap secara sah. Naura menatap kedua pria itu. Matanya yang dulu selalu penuh kelembutan, kini berubah menjadi mata seseorang yang sudah memilih jalannya. Kalau begitu, kita buat mereka mengaku. Pak Darmin mengerutkan kening. Bagaimana maksudnya? Naura bangkit dari kursinya. Di balik wajah tenang itu, ada badai yang mulai terkumpul. Badai yang tidak akan bisa dihentikan oleh Arkan maupun ibunya. Kita beri mereka apa yang mereka mau.
katanya sambil menatap polis asuransi itu. Kita pancing mereka. Kita buat mereka datang kembali ke rumah ini. Kemudian suaranya turun pelan, dingin seperti pisau yang baru diasah, dan kita rekam semua kejahatan mereka secara langsung. Di belakangnya, kedua pria itu saling pandang, dan dari tatapan mereka jelas satu hal. Malam ini bukan lagi tentang mempertahankan hidup. Malam ini adalah awal dari balas dendam Naura. Pak Anton menatap Naura lama, seolah berusaha memastikan bahwa wanita di depannya benar-benar memahami apa yang ia tawarkan. Tetapi, setelah melihat ketegasan di mata Naura, ketegasan yang lahir dari luka, pengkhianatan, dan nyaris kehilangan nyawanya, ia tahu bahwa tidak ada jalan kembali. Bu Naura, katanya pelan, kalau kita lakukan ini, Anda harus siap. Mereka tidak akan datang hanya untuk bicara. Orang yang putus asa dan serakah bisa melakukan apa saja. Naura mengangguk perlahan. Saya sudah siap sejak mereka melempar sendok itu ke kepala saya. Ada getaran tipis dalam suaranya, bukan ketakutan, tetapi keteguhan. Pak Anton mengeluarkan ponselnya, mengirim beberapa instruksi cepat kepada seseorang. Saya panggil tim saya. Mereka akan pasang mikrofon, kamera mikro, dan tim polisi preman yang siap masuk kapan saja. Kita buat rumah ini menjadi panggung, tanpa mereka sadari. Naura menatap ruang makan rumahnya, ruangan yang dulu ia bersihkan dengan penuh cinta, yang ia tata untuk keluarga yang ia impikan. Kini, ruangan itu akan menjadi saksi kejatuhan dua orang yang ingin menghancurkannya. Beberapa menit berlalu, dan suara dering halus dari pintu belakang menunjukkan kedatangan tim Pak Anton. Mereka bekerja dalam senyap luar biasa. Kamera kecil sebesar kancing diselipkan ke dalam lampu gantung, dekorasi meja, bahkan di detektor asap yang sama dengan tempat Naura merekam bisikan Arkan sebelumnya. Mikrofon kecil dipasang di tepi meja, di bawah kursi, di lipatan tirai. Tak sampai 1 jam, rumah itu bukan lagi rumah biasa, itu adalah perangkap. Naura duduk di sofa, mengamati semua persiapan itu dengan ketenangan yang mengerikan. Di pelipisnya, bekas memar sendok sup itu masih terlihat samar. Sebuah pengingat bahwa apa yang ia lakukan malam ini bukan hanya tentang kemarahan. Ini tentang mempertahankan hidupnya. Setelah ruangan siap, Pak Anton menatap Naura. Sisa 1 langkah lagi, Bu. Naura mengangguk. Ia mengambil ponselnya, jari-jarinya sejenak diam di atas layar. Lalu, perlahan, ia mencari nama kontak yang ingin ia hubungi. Arkan, dulu setiap kali ia menekan nama itu, hatinya berdebar lembut, penuh cinta. Kini, hanya ada kekosongan dingin. Ia menekan ikon panggilan. Nada sambung berdering panjang, hingga akhirnya, klik. Suara Arkan masuk, kasarnya, paniknya, dan kebencian samar yang tidak lagi disembunyikan. Apalagi Naura, katanya suara masih terdengar dari dalam mobil yang melaju. Di belakang, terdengar suara klakson dan suara Ibu Widya yang marah-marah entah pada siapa. Naura menarik napas. Lalu, ia mulai berubah. Suaranya diturunkan menjadi lembut, rapuh, seperti Naura yang dulu. Naura yang mereka harapkan masih bisa mereka kendalikan. Arkan, Mas, suara Naura bergetar, penuh isak. Aku takut. Terdengar keheningan di seberang. Arkan tampak kaget. Ia tidak menduga nada itu. Ada apa? Ia terdengar waspada, namun sekaligus penasaran. Naura membiarkan dirinya menangis kecil, tangis palsu yang ia bentuk dengan sangat baik. Aku salah, aku terlalu emosi. Aku tidak bisa sendirian di rumah ini. Aku mohon, pulanglah, kita bicarakan semuanya. Bisikan panik terdengar dari seberang. Dia minta maaf, suara Arkan memelan, bicara ke ibunya. Dia menangis. Lalu suara Ibu Widya yang sinis. Tuh kan, aku bilang juga, dia tidak bisa hidup tanpa kita. Arkan kembali bicara. Suaranya kini lebih percaya diri, mengira ia menang. Kamu memang salah, Naura. Tapi ya sudah, kalau kamu sadar, kita bisa kembali bicara. Kamu sudah siapkan semuanya. Iya mas, aku cuman... Naura sengaja menahan nafas, suaranya kembali pecah. Aku cuma tidak mau bercerai. Aku takut keluargaku tahu. Aku takut orang menghina aku. Kita selesaikan baik-baik. Tolong. Arkan tersenyum. Itu terdengar jelas.
Ia pikir ia mengendalikan Naura lagi. Ya sudah, kita datang, tapi... Suaranya tiba-tiba tajam. Jangan coba-coba macam-macam. Kamu harus siapkan uang. Naura menahan tawa dingin. Aku siapkan, Mas. 5 miliar. Diam. Hening yang panjang, sangat panjang. Di seberang, Arkan dan Ibu Widya jelas sedang menahan napas. 5 miliar. Jumlah yang cukup besar untuk membuat mereka kembali tersenyum, bahkan kembali merasa berkuasa. Kita datang, kata Arkan akhirnya. Dalam 1 jam. Naura tersenyum. Senyum kecil, tapi penuh badai. Baik, Mas, aku tunggu. Telepon ditutup. Pak Anton muncul dari ruang monitor, wajahnya serius. Dia masuk perangkap. Naura berdiri pelan, ia menatap dapur yang sudah ditata dengan rapi kembali. 3 mangkuk sup bening sudah disiapkan untuk mereka bertiga. Sebuah ironi kebetulan yang kejam. Namun, bukan sup itu yang akan membawa malapetaka. Merekalah yang akan datang membawa malapetaka bagi diri mereka sendiri. Naura menatap pantulannya di kaca jendela. Wanita di sana bukan lagi istri yang tertindas. Itu adalah Naura yang baru, kuat, tegas, dan mematikan jika perlu. Pak Anton mengangguk memberi sinyal. Posisi siap. Naura kembali ke ruang makan. Ia memandang mangkuk sup dan dokumen di atas meja. Lalu ia berbisik pada dirinya sendiri. Pelan, tapi penuh api. Malam ini, semuanya berakhir. Malam itu terasa panjang, seolah waktu sengaja melambat, memberi ruang pada setiap denyut jantung Naura yang berdetak pelan namun pasti. Rumah besar itu sudah sepenuhnya dipersiapkan. Kamera tersembunyi menyala diam-diam, mikrofon menangkap setiap getaran suara, dan tim polisi preman yang dipimpin Pak Anton menunggu dengan tenang di rumah tetangga yang kosong, siap bergerak kapanpun Naura memberi sinyal. Di ruang makan, 3 mangkuk sup bening mengepul pelan. Bukan sup krim ayam yang hampir merenggut nyawanya. Bukan sup yang penuh racun. Sup itu bersih, jernih, dan hangat. Suatu ironi pahit bagi seseorang yang diserang dengan sendok sup beberapa jam lalu. Naura duduk di kursi tengah meja makan. Ia tidak menunduk, tidak gelisah, tidak takut. Ia hanya menunggu. Hingga akhirnya, ding-dong, bel rumah berbunyi dengan nada yang tajam di tengah keheningan. Naura menutup matanya sejenak, menarik napas panjang, napas terakhir sebelum babak terakhir dimulai. Ketika ia membuka matanya kembali, sorotnya berubah. Tidak ada lagi kesedihan, ketakutan, atau keraguan. Yang tersisa hanyalah ketenangan dingin seorang wanita yang tahu dia akan menang. Ia berjalan ke pintu perlahan, tidak tergesa, seolah kedatangan 2 manusia yang ingin membunuhnya hanyalah tamu biasa. Pintu dibuka. Arkan berdiri di sana, berusaha memasang wajah lembut. Tetapi matanya memantulkan keserakahan yang tak bisa disembunyikan. Di sampingnya, Ibu Widya dengan wajah yang lebih lembut daripada biasanya. Senyum manipulatif yang hanya muncul saat ia butuh sesuatu. Naura. Arkan mencoba tersenyum. Kami sudah datang. Naura menundukkan kepala sedikit, pura-pura lembut. Mas, Ibu, silakan masuk. Begitu pintu tertutup, wajah mereka berubah. Keramahan palsu hilang, berganti dengan gugup dan ketegangan. Mereka melirik sekeliling rumah seperti pencuri yang memeriksa medan sebelum beraksi. Naura berjalan duluan ke ruang makan. Arkan dan ibunya mengikuti, berhati-hati, namun jelas berusaha menutupi rasa was-was mereka. Ketika mereka melihat 3 mangkuk sup di meja, Arkan menelan ludah. Ibu Widya langsung memalingkan wajahnya, seperti teringat betapa sup sebelumnya nyaris mencelakakan semuanya. Naura duduk. Ia mempersilahkan mereka duduk di seberang. Sebelum kita menandatangani surat damai, kata Naura pelan sambil tersenyum. Makan malam dulu ya, supnya masih hangat. Ibu Widya langsung mengibaskan tangan, wajahnya panik. Kami tidak lapar. Arkan mencolek ibunya dengan siku, memelototinya seolah menyuruhnya diam, lalu ia berusaha tersenyum canggung. Kita bicarakan dulu aja suratnya, Naura. Naura membalik map dokumen dan mendorongnya ke arah Arkan. Silakan baca. Arkan langsung meraihnya antusias. Ibu Widya mencondongkan tubuh,
Matanya berbinar penuh keserakahan. Namun, sesaat kemudian ekspresi mereka berubah. Tidak, bukan berubah pelan, berubah total. Dari antusias menjadi bingung, menjadi pucat, menjadi panik. Arkan memicingkan mata, membalik halaman. Apa ini? Kenapa ini? Daftar rekening. Ini laporan keuangan perusahaan. Ibu Widya menjerit kecil. Apa maksudmu ini, Naura? Mana surat damainya? Naura bersandar di kursinya, tangannya terlipat. Baca saja sampai halaman terakhir. Arkan membalik dengan cepat, hampir merobek kertas. Di halaman terakhir, tepat di atas tanda tangan kosong, ada tulisan, Daftar Bukti Penggelapan, Pencucian Uang, dan Rencana Pembunuhan terhadap Naura Almira. Arkan membeku. Ibu Widya menutup mulutnya dengan kedua tangan, tubuhnya gemetar. Suasana hening sejenak. Kemudian, pelan, sangat pelan, Naura mengambil ponselnya dari meja. Dengan satu sentuhan, suara rekaman terdengar dari speaker. Ibu, bagaimana dengan barang itu? Masih ada di brankas. Sialan, wanita itu mengawasi kita. Warna wajah Arkan dan ibunya menghilang seketika. Napas mereka terengah, darah mereka terpaku. Itu, tidak, kamu merekam kami? Arkan tergagap. Naura mendengus kecil. Saya akan lebih bodoh dari kalian kalau saya tidak merekam. Ibu Widya bangkit dari kursinya, wajahnya memerah antara marah dan takut. Dasar wanita licik, kamu menjebak kami. Naura menatapnya. Tenang, dingin, mematikan. Saya tidak menjebak siapapun. Naura mengambil satu dokumen lain, meletakkannya tepat di depan Arkan. Kalian menjebak diri kalian sendiri. Arkan melihat dokumen itu. Polis asuransi jiwa R2 semiliar. Nama ahli waris, Arkan Pradana. Ibu Widya spontan menjerit, kehilangan kendali. Harusnya dari dulu kamu mati, Naura. Arkan menahan ibunya, namun kata-kata itu sudah terlanjur keluar. Dan ruangan itu berubah. Udara menjadi tebal, tegang, gemetar. Naura tersenyum kecil, senyum kemenangan, yang tidak mereka pahami sampai terlambat. Karena tepat setelah pengakuan itu meluncur keluar dari mulut Ibu Widya. Semua pintu rumah terbuka serentak, pintu depan, pintu samping, pintu belakang. Dan dengan langkah-langkah kokoh, belasan pria berpakaian preman dan 2 perwira polisi berseragam masuk ke ruang makan. Arkan dan Ibu Widya terlompat dari kursi mereka, wajah penuh teror. Arkan Pradana, Ibu Widya, kata salah satu perwira dengan suara tegas. Anda berdua ditahan atas dugaan percobaan pembunuhan berencana, penggelapan, dan pencucian uang. Arkan memalingkan wajah ke Naura. Pucat, gemetar, terjebak. Kamu menjebakku, Naura. Naura berdiri perlahan, memandangnya tanpa belas kasihan. Kalian menjebak diri kalian sendiri, ulangnya pelan. Saya hanya menyalakan lampunya. Dan malam itu, di rumah yang pernah menjadi neraka baginya, Naura akhirnya menyaksikan 2 orang yang ingin membunuhnya, dihancurkan oleh rencana yang mereka buat sendiri. Arkan berdiri terpaku, wajahnya pucat seperti mayat hidup. Ibu Widya berteriak-teriak histeris, mencoba meraih apa saja untuk menahan tubuhnya agar tidak diseret polisi. Namun, tidak ada satupun yang peduli. Tidak ada satupun yang mau menyentuhnya lebih lama dari yang diperlukan. Setiap petugas yang menggiring mereka melakukannya dengan dingin, tegas, dan tanpa belas kasihan. Lepaskan aku tidak salah, dia yang gila, dia menghancurkan dapurnya sendiri. Dia menjebak kami. Ibu Widya menjerit, tetapi suaranya bergetar dan pecah seperti kaca yang retak. Namun, jeritannya tidak mempengaruhi siapapun. Semua orang di ruangan tahu dengan pasti siapa korban dan siapa predatornya. Seorang polisi wanita mendekat, memborgol tangan Ibu Widya, meski wanita tua itu meronta seperti anak kecil yang tantrum. Aduh, sakit jangan kasar, aku bukan penjahat. Kami memperlakukan Anda sesuai aturan, Bu, jawab polwan itu datar. Arkan, sebaliknya, terlihat seperti kehilangan seluruh tenaga. Tubuhnya lunglai ketika polisi memegang tangannya. Tidak ada lagi senyum manipulatif, tidak ada lagi suara tegas suami yang dulu merasa berhak mengatur hidup Naura.
Yang tersisa hanyalah seorang pria kecil dan pengecut yang tertangkap di tengah jebakan yang ia buat sendiri. Ia menatap Naura, penuh kepanikan, kebencian, dan sedikit harapan palsu. "Naura, tolong, kamu tidak mengerti. Ibu yang merancang semuanya. Aku hanya ikut. Aku tidak ingin membunuhmu. Aku sayang kamu." Naura menatapnya lama, sangat lama, hingga Arkan sendiri mulai kehilangan kata-kata. Ia akhirnya menjawab dengan suara yang pelan, namun menabrak jiwa Arkan seperti truk melaju. "Sayang tidak pernah membuatmu mengeraskan volume televisi saat istrimu dilempar sendok ke kepala." Arkan mengedip cepat, matanya berkaca-kaca. "Naura, aku..." "3 tahun kamu diam saat ibumu merendahkanku?" Lanjut Naura dengan suara pelan namun tajam. "3 tahun kamu membiarkan aku bekerja, memasak, mengurus rumah, membiayai hidupmu dan ibumu. Tapi kamu tidak pernah berdiri di pihakku." Air mata Arkan mulai jatuh. Bukan karena menyesal, tapi karena takut kehilangan kenyamanan yang ia pikir akan selalu ia miliki. Naura melangkah setengah langkah ke arahnya, menunduk sedikit agar wajah mereka sejajar. Lalu berkata dengan suara yang sangat tenang, seperti mantra penutup. "Kamu bukan korban, Arkan, kamu hanya takut ketahuan." Arkan terisak, namun polisi menarik lengannya sebelum ia bisa bicara lagi. Ibu Widya masih berteriak histeris, matanya liar seperti binatang yang terperangkap. "Kamu akan mati sendirian. Kamu akan menyesal, Naura. Kamu iblis berhijab. Dasar perempuan rendah. Aku..." Polwan mendorongnya sedikit untuk membuatnya jalan. Hinaannya terpotong setengah. Semua orang di ruangan memicingkan mata mendengar kata-kata itu, tetapi Naura hanya berdiri diam, tatapannya lurus, wajahnya tetap tenang. Tidak ada kebencian, tidak ada balasan, tidak ada dendam yang meledak-ledak. Yang ada hanyalah kelelahan yang akhirnya menemukan penghujung. Arkan dan Ibu Widya digiring melewati ruang makan, lalu ruang tamu. Saat mereka melewati dapur, kain putih yang menutupi Pulau Marmer bergeser sedikit karena angin langkah para polisi. Retakan besar marmer itu tersingkap sejenak. Arkan menatap marmer itu lama, dan saat itulah ia sadar bahwa retakan itu bukan hanya retakan meja dapur. Itu adalah retakan kehidupannya sendiri. Retakan yang dibuat oleh Naura, wanita yang selama ini ia injak-injak, dan yang kini berdiri lebih kuat dari siapapun. Ketika mereka sampai di pintu depan, Arkan berhenti. Ia menoleh ke belakang, menatap Naura dengan kerentanan yang tidak pernah ia tunjukkan sebelumnya. "Naura, tolong, aku suamimu. Apapun yang terjadi, aku suamimu." Naura melangkah maju. Polisi memberi sedikit ruang. Ia menatap Arkan, dan dalam tatapan itu ada jawaban yang sudah Arkan tahu, namun menolak menerima. "Suamiku tidak akan membiarkan ibunya melempar kepalaku dengan sendok sup." Arkan terdiam, napasnya tercekat. Naura menambahkan, dingin, pelan, dan mematikan. "Kamu bukan suamiku. Kamu hanya benalu yang gagal membunuh inangnya." Wajah Arkan menghancur total, lebih dalam daripada rasa takut pada hukum, karena tidak ada hukuman yang lebih menyakitkan bagi pria seperti Arkan daripada kehilangan seseorang yang selama ini ia pikir akan selalu tunduk padanya. Naura kemudian menoleh pada polisi dan berkata, "Silakan bawa mereka." Pintu rumah menutup pelan. Dan untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, rumah itu terasa benar-benar aman. Suara pintu yang menutup pelan di belakang Arkan dan Ibu Widya terasa seperti garis akhir sebuah bab gelap dalam hidup Naura. Namun, keheningan yang tersisa bukanlah keheningan damai, melainkan keheningan yang masih membawa bayangan panjang dari apa yang baru saja terjadi. Rumah itu sunyi. Sunyi dengan cara yang asing, seperti dinding-dindingnya masih mengamati kejadian dramatis yang belum sempat dihapus udara. Bau sup yang mulai dingin di meja makan bercampur dengan aroma marmer yang retak. Semua itu membentuk perpaduan yang aneh, seperti perpaduan antara luka lama dan awal kehidupan baru. Pak Anton dan beberapa petugas polisi
tetap berada di ruang tamu, memastikan semuanya aman sebelum meninggalkan lokasi. Sementara itu, Pak Darmin melangkah pelan mendekati Naura dengan wajah penuh kekhawatiran. "Bu Naura, apakah Anda baik-baik saja?" Naura menoleh pelan. Senyum kecil muncul di bibirnya. Senyum yang bukan bahagia, tapi lebih seperti seseorang yang baru saja melewati hujan badai dan berdiri di bawah langit abu-abu yang mulai mereda. "Saya baik," jawabnya pelan. "Untuk pertama kalinya sejak lama, saya benar-benar baik." Namun suaranya sedikit bergetar, seolah tubuhnya mulai menyadari beban besar yang baru saja terangkat. "Silakan duduk, Bu," ujar Pak Darmin sambil memberikan segelas air. Tangan Naura sedikit gemetaran saat mengambilnya. Adrenalinnya yang tadi mendesak tubuhnya kini mereda, dan rasa lelah menggulung masuk bagaikan ombak besar. Ia duduk perlahan. Di jarak beberapa meter, Pak Anton berbicara dengan petugas lain, memberi instruksi agar semua bukti disalin, diamankan, dan diserahkan ke tim investigasi utama. Semua rekaman dari kamera tersembunyi telah tersimpan. Rekaman suara pun jelas, pengakuan Arkan. Jeritan Ibu Widya, pernyataan tentang rencana pembunuhan. Tidak ada jalan bagi mereka untuk lolos. Saat Pak Anton mendekat, ia melepas sarung tangannya dan berkata dengan nada tenang, "Bu Naura, semua barang bukti lengkap. Rekaman audio dan video juga sangat jelas. Besok pagi, keduanya akan langsung dibawa ke interogasi resmi. Jaksa sudah saya kabari, persidangan akan berjalan cepat." Naura menatap Pak Anton. "Terima kasih untuk semuanya. Kalau bukan karena Anda dan Pak Darmin, saya tidak tahu apa yang akan terjadi." Pak Anton menggeleng pelan. "Anda menyelamatkan diri Anda sendiri, Bu. Kami hanya membantu menyingkapkan kebenarannya." Naura tersenyum tipis, namun di balik senyum itu, ada sesuatu yang mengganjal. Perasaan kosong yang muncul setelah perang panjang berakhir. Rumah itu terasa terlalu besar, terlalu sunyi, terlalu penuh kenangan buruk. Pak Darmin tampaknya bisa membaca isi pikirannya. "Bu Naura, apa langkah selanjutnya? Setelah ini semua selesai." Naura menatap marmer dapur yang retak, retakan yang sekarang terasa seperti simbol dari hidup lamanya yang benar-benar hancur. "Saya tidak tahu," jawab Naura jujur. "Tapi saya tahu satu hal, saya tidak akan tinggal di rumah ini lagi." Keduanya mengangguk, mengerti. Kemudian, satu persatu mereka pamit. Pak Anton memberi hormat kecil sebelum keluar. Pak Darmin menepuk bahu Naura dengan lembut. Dan setelah pintu terakhir tertutup, Naura benar-benar sendirian. Sendiri. Namun bukan kesendirian yang menakutkan. Ini adalah kesendirian yang merdeka. Ia berdiri perlahan dan berjalan ke jendela besar ruang tamu. Di luar sana, lampu-lampu kompleks perumahan berkelip lembut. Mobil polisi yang membawa Arkan dan Ibu Widya menyala sirinenya pelan, lalu menghilang di tikungan jalan. Untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, Naura merasa napasnya tidak berat, tidak terbelenggu, tidak dibungkam. Air mata turun perlahan di pipinya. Namun, seperti air mata seorang pejuang yang akhirnya pulang, bukan air mata seorang korban. Ia kembali ke dapur, memandang puing-puing marmer yang pecah. Letaknya masih sama, tetapi sekarang bukan lagi simbol kemarahan lepas kendali. Itu adalah simbol bahwa ia sudah meruntuhkan apapun yang selama ini menahannya. Ia berlutut pelan, menyentuh serpihan marmer yang dingin. "Terima kasih," gumamnya lirih. Karena malam ini, dari meja yang hancur itu, ia mendapat hidupnya kembali. Di kejauhan, kamar-kamar rumah itu perlahan menjadi gelap satu persatu. Naura berdiri dan mematikan lampu terakhir. Rumah itu tidak lagi milik luka masa lalunya. Malam itu, Naura tidur untuk pertama kalinya tanpa rasa takut. Dengan pintu kamar benar-benar terkunci, dengan hati yang lebih kuat dari sebelumnya, dengan masa depan yang akhirnya tampak seperti miliknya sendiri. Pagi berikutnya, matahari yang masuk melalui tirai kamar tidur terasa berbeda. Biasanya, cahaya itu membawa tekanan, rutinitas yang penuh lelah, suara langkah Ibu Widya yang selalu mengawasi, dan tatapan Arkan yang dingin. Namun hari ini,
Cahaya itu terasa ringan. Naura membuka mata perlahan. Tidak ada rasa takut menghantui dadanya. Tidak ada suara makian dari lantai bawah. Tidak ada ancaman. Tidak ada manipulasi. Hanya keheningan yang lembut. Ia bangun, merapikan hijabnya, dan berjalan menyusuri lorong. Rumah itu terasa asing, seolah-olah semua bau, suara, dan jejak Arkan serta ibunya hilang dalam semalam. Namun pada saat yang sama, rumah itu juga terasa terlalu besar, kosong seperti cangkang yang sudah kehilangan isinya. Telepon Naura berdering, "Pak Darmin." "Bu Naura, saya ingin mengabari." Suaranya terdengar formal namun hangat. Arkan dan Ibu Widya sedang dalam proses pemeriksaan lanjutan. Semua bukti yang kita amankan sudah diterima tim penyidik. Persidangan kemungkinan akan dimulai dalam beberapa minggu. Naura mengangguk pelan meski ia tahu Darmin tidak bisa melihatnya. "Baik Pak, terima kasih." Setelah panggilan berakhir, Naura berdiri di tengah ruang tamu. Rumah itu tidak lagi rumah. Setiap sudutnya berisi bayangan yang ingin ia tinggalkan. Ia mengambil keputusan cepat, rumah itu harus dijual, dan ia tidak menunggu lama. Dalam hitungan hari, agen properti datang menilai rumah. Marmer dapur yang pecah diperbaiki separuh, sisanya dibiarkan, karena Naura tidak ingin menghabiskan tenaga sedikit pun lagi untuk tempat yang menyimpan terlalu banyak kenangan buruk. Rumah itu laku cepat, bahkan meski ia menjualnya di bawah harga pasar. Ia tidak peduli. Yang ia kejar bukan untung, tapi kebebasan. Setelah pindah ke apartemen servis yang aman, Naura mulai membangun hidupnya kembali sedikit demi sedikit. Ia menghabiskan waktunya untuk menata pikirannya, membalik halaman hidup yang penuh luka. Namun, Naura bukan tipe wanita yang bersembunyi lama. Ia tahu ia harus kembali bekerja. 3 bulan kemudian, Naura berdiri di sebuah gedung pencakar langit, menatap kota Jakarta dari dinding kaca yang menjulang tinggi. Ruangan itu adalah ruang rapat perusahaan keluarganya. Perusahaan yang dulu ia biarkan Arkan urus sebagian, dan yang kini sepenuhnya berada di bawah kendalinya. Ia melangkah ke meja besar, tempat 5 eksekutif senior duduk menunggunya. "Maaf menunggu," katanya pelan namun tegas. Para eksekutif langsung berdiri hormat. "Selamat pagi, Bu Naura." Hijab biru tuanya tampak kontras dengan setelan kerja yang elegan. Wibawanya tidak memaksa. Ia hanya berdiri, namun semua mata tertuju padanya. Rapat dimulai. Naura membaca laporan pasar, mempelajari angka-angka, lalu menggerakkan pena di atas dokumen. "Proposal dari perusahaan C terlalu berisiko," katanya sambil menatap grafik. "Fokuskan pada perusahaan B. Mereka punya potensi dalam lini logistik, siapkan draft akuisisi." "Baik, Bu Naura." Tidak ada yang membantah, tidak ada yang meremehkan. Tidak lagi. Naura telah berubah menjadi sosok yang kekuatannya terbentuk dari penderitaan yang panjang, dan kini ia berdiri tanpa goyah. Setahun setelah kejadian itu, persidangan Arkan dan Ibu Widya menjadi berita besar. Mereka dinyatakan bersalah. Ibu Widya, penjara seumur hidup. Arkan, 20 tahun penjara. Semua uang hasil penggelapan mereka disita negara. Perusahaan keluarga Naura kembali bersih. Setahun kemudian, Naura menjadi tokoh penting dalam dunia bisnis. Investasinya berkembang pesat, menghasilkan lini usaha baru di bidang teknologi dan properti. Kerajaan kecilnya tumbuh pelan, namun stabil dan kuat. Ia memiliki kantor sendiri. Bukan milik Arkan, bukan warisan yang ia biarkan hancur, melainkan kerajaan yang ia bangun ulang dari nol, dengan ketegasan dan luka yang menjelma menjadi kekuatan. Satu malam di penthouse barunya, Naura berdiri di dapurnya. Dapur yang minimalis, modern, tanpa kenangan buruk. Ia memutuskan memasak makan malam untuk dirinya sendiri. Sup kaldu bening dengan daging dan sayuran. Televisi menyala pelan, menampilkan berita malam. Kerusuhan di lembaga pemasyarakatan wanita. 1 narapidana tewas akibat perkelahian. Naura sempat berhenti mengaduk. Korban diidentifikasi sebagai Widya, narapidana kasus percobaan pembunuhan. Ia tewas dalam perebutan jatah makan, semangkuk sup dingin. Naura menatap pancinya lama. Ironi itu hampir seperti humor gelap yang diciptakan semesta. Ia tidak tersenyum. Ia juga tidak menangis. Ia hanya merasa
selesai. Setelah mematikan kompor, ia menuang supnya ke mangkuk keramik indah dan duduk di meja makan yang menghadap ke pemandangan kota malam yang berkilau. Sup itu harum, hangat, bersih. Tidak ada rasa pahit, tidak ada bahaya. Naura meniup sendoknya perlahan, mencicipinya. Gurih, ringan, sempurna. Beginilah seharusnya sup dibuat, gumamnya. Ia tersenyum, senyum kecil, tulus untuk dirinya sendiri. Untuk perempuan yang dulu terluka, namun kini berdiri tegak. Untuk dirinya yang selamat. Uap hangat dari mangkuk sup itu perlahan naik, membentuk kabut tipis yang hampir menyerupai bayangan masa lalu. Bayangan yang kini mulai memudar. Naura duduk diam, menikmati aroma lembut kaldu yang ia masak sendiri. Tanpa suara makian, tanpa rasa takut akan sesuatu yang mungkin disembunyikan di dalamnya. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, makan malam bukanlah kewajiban atau sumber ketegangan. Itu adalah momen damai. Ia meletakkan sendok sejenak, membiarkan matanya menatap lampu kota Jakarta dari balik kaca besar penthouse-nya. Cahaya-cahaya itu berkedip-kedip seperti bintang yang turun ke bumi, mengingatkannya bahwa hidup di bawah sana terus bergerak, terus berubah, dan ia juga begitu. Pikirannya melayang pada sosok dirinya setahun lalu. Wanita yang menangis diam-diam di kamar mandi, wanita yang meminta maaf meski tidak salah, wanita yang dicaci di rumahnya sendiri, wanita yang nyaris kehilangan nyawa karena seseorang yang ia percayai. Wanita itu sudah tiada. Yang tersisa kini adalah Naura Almira yang baru, kuat, tenang, dan matang. Seorang perempuan yang tahu kapan harus lembut dan kapan harus menjadi baja. Ia menyesap sup lagi, membiarkan rasa gurih memenuhi lidahnya. Rasa hangat itu seolah memeluk jiwanya. Ponselnya bergetar di meja. Sebuah pesan masuk dari Pak Darmin. Bu Naura, saya sudah kirim draft final restrukturisasi perusahaan. Anda tinggal review besok pagi. Naura tersenyum. Dalam 1 tahun, ia telah mengubah perusahaan keluarganya menjadi salah satu entitas bisnis paling stabil dan inovatif. Tidak ada lagi seseorang yang memanfaatkan nama besar mendiang ayahnya. Tidak ada lagi tangan-tangan gelap yang menyedot uang perusahaan. Ia memimpin sendiri. Ia mengambil alih nasibnya sendiri. Ia membangun kembali seluruh hidup dari puing-puing pengkhianatan. Setelah membalas singkat, ia meletakkan ponsel dan kembali menikmati makanannya. Namun, ada kalimat kecil yang ia bisikkan, hanya kepada dirinya sendiri, hanya untuk merayakan kemenangan sunyi. Terima kasih, versi lama dari diriku, gumamnya pelan. Tanpa semua luka itu, aku tidak akan menjadi diriku hari ini. Matanya melembut. Ia menatap sendok di tangannya. Sendok biasa, bukan sendok baja besar seperti yang dulu menghantam kepalanya. Namun, memori itu tidak lagi menyakitkan. Kini, memori itu hanya simbol awal dari perjalanan panjang menuju kebebasan. Lalu ia berkata, hampir seperti doa, hidup ini seperti sup. Untuk menikmati kaldu yang sebenar-benarnya, kita harus membuang semua bahan yang busuk dan beracun. Tak peduli berapa lama mereka ada di panci. Ia menutup matanya sejenak, membiarkan rasa syukur memenuhi hatinya. Di luar sana, dunia tetap keras, tetap penuh tipu daya, tetap penuh badai. Tetapi Naura kini bukan lagi wanita yang berdiri sendirian. Ia adalah badai itu sendiri. Ia adalah ketenangan setelahnya. Ia adalah perempuan yang mengubah rasa sakit menjadi kekuatan, pengkhianatan menjadi kebangkitan, dan luka menjadi pintu menuju hidup yang lebih besar. Ketika ia selesai makan, ia merapikan meja dengan tenang, mematikan lampu satu persatu, dan berjalan menuju kamar tidurnya yang nyaman. Setiap langkah terasa ringan, setiap detak jantung terasa lambat dan damai. Malam itu, saat ia berbaring di ranjang bersihnya, dengan pemandangan kota menyala di kejauhan, Naura tersenyum pelan. Ia tidak lagi ketakutan. Ia tidak lagi terjebak. Ia tidak lagi kecil di hadapan orang-orang yang ingin menghancurkannya. Ia akhirnya bebas. Dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, Naura tidur dengan nyenyak.
tanpa mimpi buruk, tanpa bayang-bayang gelap, dan tanpa beban di pundaknya. Hanya kedamaian, hanya dirinya sendiri, dan perjalanan baru yang menantinya esok pagi.